Jinpachi melakukan konferensi video dengan tim Z, di mana ia menjelaskan peraturan pertandingan babak penyisihan pertama mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka akan bermain secara kolektif sebagai tim Z dalam turnamen babak penyisihan dengan 4 tim lain di gedung mereka. Setelah semua permainan dimainkan, 2 tim teratas akan lolos ke seleksi kedua. Namun, dia menambahkan ketentuan lain yang mengubah perspektif semua orang tentang permainan ini. Jinpachi menjelaskan bahwa selain para pemain dari 2 tim teratas, penyerang dengan skor tertinggi dari 3 tim lainnya juga akan lolos ke seleksi kedua. Jika 2 pemain dari 3 tim terbawah yang sama memiliki gol yang sama, maka 1 pemain akan dipilih berdasarkan poin fair play. Posisi pemain yang berbeda diputuskan berdasarkan permainan batu, kertas, dan gunting secara acak. Isagi berhasil memenangkan posisi penyerang tengah meskipun tidak semua orang senang dengan keputusan tersebut. Tim Z dijadwalkan untuk memainkan pertandingan pertamanya melawan tim X pada hari yang sama. Semua pertandingan dalam seleksi pertama akan berlangsung selama 45 menit dan pelanggaran akan diputuskan oleh VAR. Jinpachi juga menjelaskan bahwa ini adalah momen di mana ada sistem yang dikenalkan yaitu Soccer Zero. Ini adalah tantangan berikutnya dalam program Blue Lock, di mana semua pemain di setiap tim harus berperan sebagai tim sepak bola yang lengkap. Meskipun semuanya adalah striker. Mereka akan bermain melawan tim lain di dalam gedung mereka. 2 tim teratas akan maju, dan yang lainnya akan tersingkir. Tim X dan tim Z akhirnya bertemu di lapangan sepak bola dengan sama sekali tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Isagi memenangkan permainan batu, kertas, dan gunting untuk mendapatkan kesempatan bermain di posisi penyerang tengah tim. Ketika permainan dimulai, ia sempat gugup dan memberikan Raichi waktu yang cukup untuk merebut bola darinya. Isagi terkejut namun rekan setimnya membenarkan keputusannya dengan mengingatkan bahwa pemain terbaik dari 3 tim yang kalah akan lolos ke seleksi kedua. Oleh karena itu, ia mengutamakan kepentingannya daripada tim. Namun, bola tidak bertahan lama dalam penguasaannya karena Kunigami segera merebutnya. Kunigami dan Raichi akhirnya berselisih secara verbal di tengah lapangan dan seorang pemain dari tim lawan menggunakan kesempatan itu untuk mencuri bola. Namun ternyata tim X juga tidak jauh berbeda dan para pemain mereka mulai bertengkar satu sama lain. Pada titik ini, Isagi bingung dengan strategi permainannya dan mencoba memahami saran Jinpachi untuk membuat sepak bola dari nol. Sayangnya, momentum di lapangan semula sangat signifikan, tiba-tiba berubah ketika Barou, pemain dengan nilai tertinggi dalam permainan, muncul dan menguasai bola dan mencetak gol pertama untuk tim X. Kepribadiannya yang penuh semangat dan karismanya di lapangan membuat keajaiban dalam beberapa menit berikutnya dan tim X perlahan-lahan mulai bermain bersama alih-alih berdebat satu sama lain. Sebaliknya, rasa takut akan kekalahan bertindak sebagai satu kesatuan dan memecah belah para pemain tim Z yang semuanya sangat berhasrat untuk mencetak gol agar mereka dapat mencapai tahap kedua. Malangnya, tim X mulai mendominasi mereka segera setelah itu dan kepanikan pun terjadi. Pada sebuah kesempatan para pemain mencoba mengepung Barou yang mencetak semua gol, ia dengan santai mengoper bola kepada timnya. Perlu diperhatikan, Barou adalah sosok yang besar, kuat, berbakat, dan matanya selalu merah setiap kali bermain. Barou menyatukan timnya dalam menghadapi kesulitan, dan berhasil mencetak 5 gol dalam pertandingan. Tim Z begitu kebingungan pada momen ini sehingga mereka meninggalkan banyak ruang terbuka tanpa pemain bertahan dan tim X akhirnya mencetak gol lagi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Barou terlihat egois saat merebut bola dari rekan setimnya tadi, ia akhirnya memikirkan kepentingan tim dan tidak keberatan untuk mengumpan saat ada peluang terbuka. Ketika waktu pertandingan akan berakhir, Bachira dan Isagi dengan cepat menggiring bola hingga mendekati gawang. Tak disangka seseorang dengan cepat muncul di hadapan Isagi dan menghadangnya yang tak lain adalah Barou itu sendiri. Isagi dipaksa untuk segera membuat keputusan apakah ia harus 1 lawan 1 dengan atau mengoper ke rekan lainnya. Dengan perhitungan yang matang serta persentase gol yang lebih tinggi. Akhirnya Isagi mengoper bola ke Kunigami dan dengan cepat Kunigami mencetak 1 angka untuk tim Z. Meski telah mencetak 1 angka, Raichi begitu kesal karena Isagi tidak mengumpan bola kepadanya. Hingga akhir tim Z sangat kecewa karena kalah di pertandingan pertama.